Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak dan Ibu guru, di sini saya akan mencontohkan bagaimana caranya membuat ujian menggunakan Google Classroom. Yang pertama, kita perlu masuk dulu di Google Classroom-nya. Ya, baik, kita pilih kelas yang Bapak atau Ibu aja. Kemudian kita pergi ke tugas kelas. Ya, kemudian kita bisa klik tanda plus atau buat ini dengan membuat topik terlebih dahulu. Nah, topik di sini saya isi dengan ujian tengah semester misalnya. Seperti ini. Nah, jika sudah selesai membuat topik, maka pergi lagi ke tanda plus atau buat, kemudian kita buat tugas kuis. Nah, di tugas kuis ini judul harus diisi, bisa diisi dengan ujian tengah semester. Seperti ini. Untuk petunjuknya ini bisa diisi, bisa tidak, namun saya akan mencontohkan ketika diisi. Baik, saya akan memberi contoh. Kerjakan soal di bawah dengan teliti, misalnya seperti itu. Baik, kemudian di sini kita pergi ke blank quiz atau menggunakan Google Formulir atau Google Form. Nah, baik, blank quiznya atau judulnya kita rubah dengan ujian semester seperti ini, dan di blank quiznya di sini juga kita rubah ujian tengah semester seperti ini. Deskripsi formulir bisa kita isi dengan kerja baca soal dengan seksama sebelum mengerjakan, misalnya seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mengisi soal yang pertama. Di sini saya akan membuat soal yang sangat sederhana sekali, hanya sebagai contoh. Hewan pemakan tumbuhan disebut dengan. Nah, di sini yang pertama tinggal kita klik saja di sini dan kita kasih jawaban, misalnya karnivora. Untuk menambahkan jawaban yang lain bisa kita klik enter. Omnivora. Maaf, ini keliru. Omnivora. Kemudian herbivora. Kemudian kita masukkan Eves. Kemudian kita masukkan hewan air misalnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa mengacak jawabannya ini dengan mengklik titik 3 di bawah dengan memilih acak urutan opsi. Nah, maka nanti siswa akan mengerjakan dengan pilihan jawaban yang acak, tidak seperti ini. Jadi antara siswa dengan siswa yang lain bisa tidak sama antara jawaban yang pertama, kedua, dan ketiga. Seperti itu Bapak. Kemudian kita juga bisa Bapak dan Ibu mengacak soal yang pertama dengan soal yang ketiga. Jadi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, nanti soal yang pertama itu tidak sama. Caranya dengan pergi ke pengaturan atau setelan, kemudian di presensi kita pilih acak urutan pertanyaan. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian umum kita juga bisa mencentang kumpulkan alamat email. Kemudian kita juga bisa membatasi. Jadi ketika waktu yang sudah kita berikan Bapak Ibu untuk mengerjakannya itu
masih lama dan siswa tidak bisa mengerjakan soal lagi, jadi tidak bisa mengulangi lagi karena ketika sudah dikerjakan nanti jawabannya akan keluar dan berapa poin yang mereka terima juga akan keluar, seperti itu. Jadi dengan cara mencentang batasi ke satu tanggapan. Jadi setiap siswa hanya bisa mengerjakan soal ini satu kali saja, tidak bisa diulangi, seperti itu. Kalau sudah, bisa klik simpan. Nah, kemudian untuk memberi jawaban mana yang benar, Bapak Ibu bisa mengklik kunci jawaban. Nah, kalau seperti ini jawabannya adalah herbivora. Dengan poin ini sebagai contoh saja, saya akan memberikan poin 50. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, bisa klik selesai. Baik, untuk membuat soal yang kedua, Bapak Ibu bisa mengklik tanda plus di sini atau bisa dibaca dengan tambahkan pertanyaan. Bapak Ibu bisa langsung mengklik saja. Nah, yang pertama, Bapak Ibu bisa memberikan soal yang lain. Di sini sebagai contoh saja, saya akan memberikan soal cacing bernafas menggunakan, nah seperti ini. Jawaban yang pertama adalah paru-paru. Kemudian jawaban yang kedua adalah perut. Mohon maaf, pertanyaan saya ganti. Bukan cacing, tapi mungkin yang lebih mudah saja. Mungkin nanti supaya tidak terlalu memberatkan, ini hanya sebagai contoh ya, yang mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan yang pertama. Begini, pertanyaannya adalah contoh hewan pemakan daging. Nah, seperti ini adalah, yang pertama adalah sapi misalnya, yang kedua adalah ayam misalnya, yang ketiga adalah burung misalnya, yang keempat adalah harimau, kemudian ikan. Nah, seperti ini misalnya, lebih sederhana, oke Bapak Ibu. Maaf. Nah, baik. Kemudian kita bisa memberi kunci jawabannya. Di sini jawabannya adalah harimau dengan poinnya 50. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, bisa klik selesai. Nah, baik, seperti itu saja. Jika memang sudah selesai soalnya, di sini saya hanya akan memberikan contoh 2 soal. Bapak Ibu bisa mengembangkan soal lain nanti jika akan membuat soal ujian untuk tengah semester. Nah, baik. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa mengklik tanda silang di sini. Nah, tidak perlu khawatir Bapak Ibu akan hilang ininya. Tidak, karena di sini ada tulisannya semua perubahan disimpan di Drive. Jadi si Google Formulir ini atau Google Form ini akan menyimpan secara otomatis. Jadi tidak perlu takut, kita langsung saja silang. Baik, kemudian kita bisa mengatur di sini Bapak Ibu. Sebelum kita atur di sini, kita atur di tengahnya saja. Batas waktunya. Nah, kita klik di sini misalnya adalah besok. Misalnya di sini adalah Selasa, hari setengah 14. Waktunya karena ujiannya dimulai jam 8, berarti waktunya misalnya jam 10. Nah, kemudian di sini juga kita bisa atur soal ini munculnya pada saat jam berapa. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik di sini di dekatnya tugas, kan? Kemudian bisa memilih di bagian kedua di sini. Nah, baik, karena kategorinya belum kita pilih, jadi kita harus memilih kategori nilai dulu, karena kemarin di video Google Classroom yang lain di kolom nilai kita sudah membuat kategori. Jadi di sini harus memilih kategori dulu Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan memilih ketepatan waktu mengumpulkan, seperti itu. Nah, baik, kita bisa kembali lagi ke sini. Nah, di sini kita bisa ganti tanggalnya menjadi 14 dan jam 8. Kalau sudah, bisa kita klik jadwalkan. Baik.
Nih, bisa kita geser. Kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Dan bisa kita lihat, waktu mengumpulkannya adalah tanggal 14 jam 10. Telatnya adalah jam segini. Dan soal ini akan keluar pada tanggal 14 jam 8. Nah, seperti itu. Dan ketika nanti siswanya juga sudah mengerjakan, maka akan terlihat siapa saja yang sudah mengerjakan dan siapa saja yang belum mengerjakan. Begitu Bapak Ibu. Baik. Nah, dan juga ketika sudah selesai mengerjakan, nanti siswa juga akan tahu jawaban mana yang benar, jawaban mana yang salah, dan juga bisa digunakan siswa untuk belajar di rumah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kecil yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru dalam mendorong pembelajaran daring pada masa pandemi ini. Demikianlah dari saya, maaf apabila banyak kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.